Jadi lakon Mendus di Jubedah, awal ceritanya gimana? Awal cerita Siti Jabaidah ini konon tersebut di suatu kerajaan yang begitu besar yang diperintah oleh seorang sultan yang bernama Sultan Dramansah. Bahwa Sultan Dramansah ini menjadi memimpin kerajaan Kembayat itu dengan penuh adil dan makmur ya. Rakyatnya yang begitu selalu taat atas perintah daripada sultan yang dibantu oleh segenap perdana menteri dan oleh Ulu Balang. Bahwa di dalam kepemerintahan Sultan Dramansah ini di negeri Kembayat, bahwa suatu saat bahwa Sultan Dramansah ini merasa cukup, gimana cukup umur maksudnya ya, bahwa Sultan juga mempunyai seorang putra mahkota yang bernama Sultan Abidin Shah. Sultan Abidin Shah. Jadi Sultan Dramansah berkeinginan bahwa putranya tadi belum mempunyai seorang istri. Karena maksud Sultan, apabila Sultan Abidin Shah ini diperistrikan atau dikawinkan, bahwa kesultanan ini akan diserahkan kepada Sultan Abidin Shah yang akan menjalankan roda pemerintah, sedangkan Sultan Dramansah hanya sekedar sebagai memangku dalam urusan negara saja. Maka pada suatu hari Sultan Dramansah itu memerintah kepada menteri supaya untuk memanggil putra mahkota yaitu Sultan Abidin Shah untuk menghadap ke Balai Rungsari. Apa namanya? Balai Rungsari. Balai Rum ya? Balai Rung itu adalah suatu balai pertemuan. Rum ke Rum? Rung. Balai Rum Sari. Oke. Dengan tujuan ini adalah Sultan Dramansah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya supaya putranya, anaknya ini tadi mau mencari istri. Kalaupun yang mana setuju, pilih saja menurut bapaknya bahwa bapaknya akan menyetujui. Yang penting Sultan Abidin mau kawin. Setelah dipanggil Sultan Abidin Shah, apa yang disampaikan oleh ayahandanya, bahwa berdatang sembah ayahanda dengan alasan bahwa ananda ini belum ingin untuk mencari pasangan ini. Kenapa? Bahwa padahal Sultan Abidin ini, dia ini pernah bermimpi pada suatu malam. Dalam mimpi ini dia pernah ditunjukkan foto atau gambar dalam mimpi wajah seorang perempuan, seorang putri, dan dikabarkan inilah jodoh Sultan Abidin tersebut. Berarti ayahnya yang mimpi dari itu? Sultan Abidin. Maka bahwa Sultan Abidin juga mengutarakan, karena dipaksa oleh ayahanda supaya beristri, bahwa Sultan Abidin itu mengutarakan bahkan semua rakyat dalam negeri itu, anak-anak muda ini
undang semua. Maka dia telah diundang, suruh lihat ya Sultan Abidin, pilih yang mana. Tapi kata Sultan Abidin, belum ada yang seperti di dalam mimpinya itu. Dah. Apa tadi yang terakhir? Yang terakhir tadi apa? Cuma dah gimana? Setelah Sultan Abidin Shah datang, maka ia bicara bahwa ia belum siap untuk menikah. Sebab dalam mimpi ia bertemu seorang wanita cantik dan itulah jodohnya. Belum ada perempuan yang ditemui. Bahwa yang sebagaimana yang diundang ya, dipanggil oleh bertemu seorang wanita cantik dan itulah jodohnya, namun tidak ada Seperti dalam mimpi. yang seperti dalam mimpi yang ia lihat. Oke. kemudian bahwa Sultan Darmansyah juga. Kalau udah demikian baiklah, jangan cuma Sultan Abidin, dia bermohon kepada ayah dan bunda bahwa untuk melepas penglipur laranya, diingin untuk belayar, belayar untuk mengembara, mungkin di negeri di suatu negeri ini ada yang sebagaimana yang dilihat di dalam jodohnya tersebut. Berarti saat tadi itu, saat dia melihat si wanita ini yang dalam mimpinya, terus kemudian Dia mengutarakan dia mau mohon izin untuk belayar. Belayar kuno. Membara mana-mana. Belayar kuno. Ada lagi. Kau lakon. ini nih, Lakom Siti Jubedah nih, dari mulai mana dia mulai dialognya nih? Hah? Dari mulai mana dia dialognya? Oh, belum. Oh, belum nih, Ini dialog. baru belajar belum. Oh, berarti ini baru kalau nanti di dalam menunya tuh gambarannya gimana? Ada naratornya gak yang ngomong? Iya ya, setelah sampai di Pulau Peringgi ini tadi. Enggak, maksud saya Hah? ini nih ada naratornya gak nanti yang jelaskan ini? Ada. Misalnya di belakang layar tuh sebelum pemain masuk. Iya, ada. Konon tersebut di sebuah kerajaan. Iya, ada gitu iya. ya. Betul. Ya. Berarti baru narator lo yang ngomong ini. Iya. Ini kan menceritakan dulu nih. Iya. Melakon nih. Berarti ini saya tulis ini narator ya. Ya, Narator. Setelah di belayan dulu ada lagu yang belayan. Apa namanya Bote yang tukang ngomong di belakang layar nih? kalau dalam mandu itu namanya, kalau orang tua nyebut gitu loh, mahnijar katanya. Oh, ini mahnijarnya? Mahnijar. Oke. Tukang cerita. Berarti ini Mas, atuk nih tukang nih. cerita dulu nih. Berarti Mahniza lo yang masuk nih ya? Iya. Mahniza. Mahniza. Oke, siap. Nah, ini yang mau saya dulu. Oke, lanjut tadi seperti dalam mimpi yang dilihat, karena tidak ada yang cocok dengannya, maka Sultan Abidin Shah pergi belayar. Nah, dia mohon deh. Karena tidak ada yang cocok. Setelah mendengar permohonan anaknya, Sultan Abidin juga Sultan Darmansyah juga memerintahkan kepada para perdana menteri supaya mempersiapkan terutama kapal yang dipersiapkan itu untuk keberangkatan anaknya yang ingin belayar tadi. Jadi kapalnya itu namanya Silambari 1. Kapal yang dinaiki oleh Sultan Abidin Shah ini adalah kapalnya bernama Silambari 1. Maka dengan demikian saya meminta kepada Perdana Menteri Untuk menyiapkan kapal. untuk menyiapkan perbekalan dan kapal. Kapal perbekalan, dan dengan Perdana Menteri Ulubalang dan dayang-dayang, yang tidak kalah penting lagi adalah pengawal Sultan Abidin Shah ini adalah 4 orang ini, itu yang menjadi pengawal dekat dengan Sultan Abidin Shah. Pertama Abdullah Thani, pertama Ja'far Siddiq, kedua Abdullah Thani,
ketiga Muhammad Mahidin, keempat Umar Baki. Inilah Muhammad Mahidin, Mahidin dan Umar Baki. Umar Baki, Bakri itu Baki, Baki. Umar Baki. Batu. Q pakai Q. Iya, Kapal tadi apa namanya? Silambari, Silambari. Silam baris. Silambari, Silambari. Dari SD. Berarti Umar Baki. Oke. Umar Baki. Itu pengawal dia. Pengawal. Siap. Lanjut. Maka setelah segala sesuatunya dipersiapkan, bahwa hari yang baik juga ditentukan, maka Sultan Darmansyah melepaslah kepergian putranya bersama Perdana Menteri dan Lubalang. Melepas kepergian. Hah? Melepas kepergian. Putranya bersama Perdana Menteri dan Lubalang. Dan oke. Santai loh, sambil ngokok. Saya pun lejakan. Tadi nonton bola tadi malam ini. Oh iya. Nanti aku nonton bola di gedung. Terus? Jadi setelah di dalam perjalanan, setelah dipersiapkan keberangkatan, maka awak kapal menyiapkan sesuatu, sauh diangkat, layar dikembangkan, maka dengan tiupan angin yang begitu, maka bergeraklah kapal Silambari 1 ini tadi membawa Sultan Abidin menuju lautan lepas. Oke. Di dalam perjalanan, Anak mas Pak. kalau menurut kita itu perjalanan perlayaran udah 1 hari di tengah lautan, lalu sampai malam. Kalau dari pagi itu sampai malam, maka belayarlah selama perjalanan 3 hari 3 malam itu, pelayaran itu, maka lah sampailah di tengah laut lepas itu, maka terlihatlah bayang-bayang di depan kapal ini. Apakah itu kapal atau itu pulau? Bayang-bayang. Apa? Di depan perjalanan, apakah itu kapal yang dilihat ini atau pulau? Maka Sultan Abidin memerintahkan kepada Perdana Menteri supaya istilahnya merada atau teropong. Waktu itu belum ada rada lah kali ya. Untuk meneropong ya. Teropong. Untuk kepastiannya, Oh. apakah itu kapal yang di depan kita ini, apakah itu pulau. Maka setelah jangkar itu bukan tidur ya, perahu itu bukan tidur, jatuhkan jangkar, teropong. Setelah diteropong itu ternyata bukan kapal, adalah suatu pulau. Pulau yaitu disebut Pulau Peringgi tadi. Bernama Pulau Peringgi. Peringgi. Oke. Jadi Al-Kisah ini Al-Kisah pula. Bahwa di Pulau Peringgi ini adalah seorang sultan yang bernama Kabi Maulana yang memerintah kerajaan di negeri Irak. Kisah di Pulau Peringgi tersebut terdapat Seorang sultan Bernama Dumoulin. yang bernama Sultan Kabi Maulana. Kayak PKI. Maulana.
Jadi cerita Kabi Maulana ini awal dia menjadi raja di Irak. Merasa sangat tua. Jadi Kabi Maulana ini mempunyai 2 orang anak. 1 orang putra, 1 orang putri. Maka 1 orang putra itu adalah bernama Muhammad Tahir, Yang laki. laki-laki. Bersama 2 orang anak Ya, 2 orang anak. yang tua bernama. Muhammad Tahir. Oke. Yang perempuan ini, putri itu bernama Siti Jabaidah. Oh. Yang di zaman Oh. zaman cerita tadi tu. Mantap. Ketemu. Mau ketemu. Udah mual oi. Siti Jabaidah. Oke. Terus. Bahwa Sultan Kabi Maulana ini merasa sangat tua di negeri Irak ini tadi, bahwa kesultannya itu akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Muhammad Tahir ini tadi, yang akan menjadi raja di negeri Irak. Sedangkan Kabi Maulana ini adalah istilahnya, maksudnya pindah atau hijrah, ialah di Pulau Perenggi ini. Disitulah dia mengajarkan agama Islam. Ya, Sultan Kabi Maulana ini adalah seorang ulama. Jadi di samping seorang sultan, beliau juga adalah seorang ulama. Maka disebut Sultan Kabi Maulana. Bahwa waktu dia pindah ke Pulau Perenggi ini, sedangkan putrinya Siti Jabaidah ini ikut sertakan dibawa, maksudnya itu dibawa ke Pulau Perenggi. Jadi yang tinggal di Irak ini adalah tinggal anaknya Sultan Muhammad Tahir ini tadi. Oke. Jadi bahwa kembali kepada kisah kapal Sultan Abidin ini tadi. Setelah jelas itu pulau, bahwa Sultan Abidin memerintahkan kepada para Perdana Menteri, kepada ulun dan hamba, dia dalam tetap tu yang dibawa, bukan hanya sekedar pengawal Perdana Menteri, ulun hamba juga dibawa. Ini istilahnya kuli lah. Untuk layan-layanannya, turunkan sekuci untuk berkayuh ke Pulau Perenggi itu, melihat siapa sebenarnya dan ada apa di pulau tersebut. Kalau memang ada orangnya, ya kita akan bertamu dan dengan alasan untuk mencari air, air minum. Karena di pulau ini tepat pada air tawar. Kalau di lautan kan payah mencari. Setelah turun sekuci masuk para Perdana Menteri, para dan juga dayang-dayang ikut serta, maka sampailah di Pulau Perenggi ini. Naiklah di situ, dilihat adalah yang nunggu di Pulau Perenggi itu adalah seorang Kabi Maulana tadi. Cuman yang aneh bahwa waktu rombong ini naik, terdengarlah suara Siti Jabaidah kita begitu merdu. Kalau sekarang kita mau satu terus baca Al-Quran. Jadi Siti Jabaidah yang sedang menyenandungkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Siti Jabaidah juga menjadi guru ngaji di Pulau Perenggi itu. Kalau ada zaman sekarang ikut aku ini mutus wakil dari obat lawan istrinya. Jadi yalah. Ikut yang punya beliau sama ikut yang punya bang.
Jadi ya, Oke. setelah didengar dengan alasan ditanya oleh Kabi bahwa rombongan anak-anak muda ini dari mana, jadi jawaban dari anak-anak Perdana Menteri, kami ini adalah diperintahkan oleh Sultan Abidin Shah, anaknya Raja Dramantah di Kembayat Negara, mencari air, kehabisan air minum, dan untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Cina. Oh, gitu ceritanya tuh. Berarti ini udah mulai dialog. Iya. Mulai pisah Iya. Berarti udah mulai dialognya nih. Iya. Berarti dialog pertama siapa tadi? Sultan Kabi Maulana yang nanya, ya melihat orang Kamayan tentu bertanya lah. Mana bertanya. Aku gimana? Dari mana rombongan tuan-tuan tersebut? Maka kata yang datang ini kami adalah diutus Ini kata siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri dari Sultan Abidin Shah, yaitu putranya Sultan Dramantah dari negeri Kembayat, untuk mencari air minum dan untuk melanjutkan perjalanan yaitu ke negeri Cina. Kami diutus dari Sultan Abidin Shah, yakni putra Anak Sultan Dramantah di negeri Kembayat di negeri Kembayat untuk mencari air minum. Oke. Sip. Setelah didengar Sultan Kabi Maulana, ya juga Sultan Kabi Maulana ini juga pernah bersahabat dengan Sultan Dramantah. Ini memang kenal kan, memang hubungan baik. Dulu. Ini kan kalimatnya dari mana rombongan tuan-tuan ini? Ya. Nah, Menteri, kami diutus dari Sultan Abidin Shah, yakni putra Dharmawan Shah di negeri Kembayat untuk mencari air minum. Setelah itu dialog berikutnya. Dialog berikutnya, Sultan Kabi Maulana juga, baiklah kalau demikian, aku juga memang kenal dengan Sultan Dramantah ini. Setelah itu rombongan pun kembali ke kapal. Oh, berarti dia mempersilahkan ini, baiklah. Kalau demikian aku juga kenal dengan Sultan Dharmawan Shah. Kan awalnya dia mau ngambil air. Berarti baiklah, silakan ambil air atau kemudian langsung Kembali ke yang rombongan ini juga setelah kami air minum, mohon diri kembali ke kapal. Berarti dipersilahkan ambil air bang. Silakan ambil air, setelah itu mohon diri. silakan ambil air. Setelah mengambil air, Turun ke Ceputi, balik ke kapal. oke. Oke. Setelah sampai di kapal, ya Sultan Abidin Shah juga tidak sabar, bertanya dengan Perdana Menteri apa sebenarnya yang ada di pulau itu. Bahwa dikabarkanlah dengan Sultan Abidin Shah bahwa di Pulau Perenggi ini adalah seorang kabi Maulana yang sehari-harinya mengajar agama Islam, ya. Mengajarkan agama Islam. Dengan seorang putrinya mengajar Al-Quran, mengajar ngaji. Jadi mendengar berita ini, Sultan Abidin ini penasaran. Baiklah kalau demikian, besok kita akan turun lagi ke Pulau Perigi ini. Berarti dialognya tadi. Ah, Oke. Sultan Abidin ya ngomong Ah, baik. Dialog dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri. Baiklah,
Kalau demikian, besok kita akan ke Pulau Pringgi lagi. Juga Baiti juga akan ikut. Kata siapa tuh? Kata Sultan Abidin. Baiti itu saya, Pak. Jadi kalau bahasa itu Baiti. Siap. Lagi lagi mati. Ambil tas. Tak ada tasnya. Bahwa malam setelah Tunggu dulu. Terus? bahwa setelah siang berikutnya, pagi-pagi, Sultan Abidin juga memerintah supaya menyiapkan. Tadi jawabannya Perdana Menteri apa kan? Baiklah, kalau Baiklah, demikian demikian besok kita Tuanku. akan Ah. ke Pulau Pringgi. Pringgi. Baiti akan ikut ke sana. Terus jawaban dia, baiklah. Baiklah, tuanku. Oke. Dan tidur. Baik. Baiklah tuanku. Setelah siang berikutnya, maka Sultan Abidin juga mempersiapkan, menyuruh siap, kita akan ke Pulau Pringgi lagi. Yang anehnya, bahwa itu dayang-dayang ini juga begitu ramai. Jadi dengan alasan menumpang mandi dan mencari air minum. Sultan Abidin ini menyamar sebagai hamba sahaya budak, tukang bawa timbak dia ni. Tukang bawa timbak. Jadi selanjutnya setelah itu berangkatlah dari kapal ini menuju Pulau Pringgi, ya. Maka Sultan Abidin Shah juga ikut serta. Cuma fungsi dia pada waktu itu adalah sebagai budak sahaya, orang yang hina. Maka yang duluan naik itu adalah dayang-dayang. Jadi dayang-dayang ini mohon izin kepada Kabi Maulana ingin ketemu dengan Tuan Putri. Bahwa setelah disampaikan terhadap Perdana utusan kepada dayang-dayang Tuan Putri Jabaidah bahwa ada dayang-dayang dari kapal yang ingin ketemu dengan Tuan Putri. Ini dialog nih. Dialog. Dialog ini siapa yang ngomong? Ini dari dayang-dayang kapal. Oh, berarti katakanlah ada yang satu Ya, ya. ya,